Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas kehidupan yang memungkinkan manusia hidup itu adalah nafas Tuhan sendiri. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehidupan itu ilahi. Perintah ke-6 dari dasar titah Tuhan ini merupakan hukum kedua dari 6 hukum yang mengatur relasi umat manusia dengan sesamanya. Begitu pentingnya memiliki sikap yang tepat terhadap sesama, karena keadilan sikap terhadap sesama merupakan hakikat dari ibadah yang menempatkan Tuhan sebagai sesembahan. Perintah ke-6 ini melarang setiap manusia melakukan pembunuhan, melarang manusia mematikan manusia lainnya. Karena pembunuhan berarti menghancurkan kehidupan yang Tuhan berikan sendiri. Pembunuhan menghentikan nafas yang Tuhan hembuskan kepada manusia. Melakukan pembunuhan berarti melawan Allah sendiri, sang sumber dan pemilik kehidupan. Orang melakukan pembunuhan karena merasa bahwa dirinya berhak hidup, sedangkan orang lain tidak. Orang melakukan pembunuhan karena merasa dirinya benar dan orang lain salah. Orang melakukan pembunuhan karena keberadaan orang lain dianggap sebagai pengganggu bagi dirinya dengan segala keinginan yang berpusat kepada egonya. Ketika orang melakukan pembunuhan, dia telah menempatkan dirinya sebagai Allah, pihak yang berhak menghentikan dan menghilangkan nafas hidup orang lain. Padahal tidak satupun orang yang berhak menjadikan dirinya algojo kehidupan, apalagi menjadikan dirinya Allah yang berhak menghentikan denyut kehidupan orang lain. Semua pembunuhan terjadi akibat salah menilai kehidupan. Karena itu, larangan untuk melakukan pembunuhan ini berarti setiap orang harus menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika orang melakukan pembunuhan tanpa disadari telah menjadi kaki tangan iblis untuk menghancurkan kehidupan yang Tuhan berikan. Sedangkan pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang ke bumi untuk memberikan kehidupan yang baik di segala sisinya. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia mengerti dengan baik nilai dari manusia. Karena itu membangun kesadaran bahwa kehidupan ini diciptakan Tuhan, bukan peristiwa alam acak dan kebetulan, akan membuat kita menghargai setiap elemen kehidupan di alam semesta. Membangun kesadaran bahwa kehidupan manusia diberikan oleh Tuhan, bukan pertemuan kebetulan antara sperma dan ovum yang terjadi secara acak, akan membuat kita menghargai kehidupan setiap manusia. Membangun kesadaran bahwa pribadi kedua dari Allah Tritunggal telah menanamkan harkat dan nilai sebagai manusia untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan, akan membuat kita bisa menikmati limpahan hidup yang dianugerahkannya. Manusia yang dibentuk dari debu tanah dan diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani. Manusia juga memiliki emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi merupakan reaksi terhadap tindakan yang dilakukan orang lain atau suatu kejadian tertentu. Emosi merupakan reaksi dari hasil penilaian seseorang atas tindakan orang lain atau suatu kejadian tertentu. Jika seseorang bereaksi positif terhadap tindakan orang lain atau kejadian tertentu, maka dapat berwujud perasaan senang, gembira, atau sukacita. Jika seseorang bereaksi negatif terhadap suatu tindakan orang lain atau suatu kejadian tertentu, maka dapat berwujud perasaan sedih, kecewa, atau marah. Reaksi seseorang yang merupakan hasil penilaiannya terhadap tindakan yang dilakukan orang lain akan mewujud di dalam tindakan tertentu. Emosi positif yang dimiliki seseorang dapat diekspresikan di dalam tindakan, tersenyum, tertawa, memeluk, mencium, dan berbagai tindakan sejenis lainnya. Emosi negatif yang dimiliki seseorang dapat diekspresikan di dalam tindakan cemberut, memaki, menangis, memikul, dan berbagai tindakan sejenis lainnya. Benci merupakan bentuk emosi negatif yang kuat sebagai hasil dari ketidaksukaan atau permusuhan terhadap orang lain yang bertindak atau berperilaku tidak seperti yang diharapkan.
Kebencian yang timbul di hati seseorang acap kali juga tidak rasional, seperti kebencian para imam dan para ahli Taurat kepada Yesus Kristus. Kebencian terhadap seseorang seringkali berasal dari perasaan bahwa dirinya benar dan orang lain salah. Kebencian terhadap seseorang seringkali karena orang lain bertindak berbeda atau berlawanan dengan yang biasa dilakukan si pembenci. Kebencian terhadap seseorang seringkali timbul karena orang lain dianggap sebagai pengganggu dengan segala kepentingan yang berpusat kepada egonya. Suatu tindakan tertentu yang dilakukan seseorang yang merupakan hasil dari penilaiannya atas suatu kejadian tertentu merupakan wujud yang terlihat dari emosinya. Akumulasi dari perasaan yang dimiliki seseorang akan menghasilkan tindakan tertentu, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pembunuhan selalu berasal dari kebencian. Tindakan menghentikan napas hidup seseorang selalu dimulai dari emosi negatif yang kuat yang timbul di dalam hati seseorang. Tindakan menghentikan kehidupan yang dimiliki seseorang selalu berasal dari bibit kebencian yang disemai dan dipupuk serta dibuai di dalam tindakan nyata. Karena itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia mengingatkan bahwa titik tolak atas tindakan untuk menghilangkan kehidupan orang lain berasal dari hati. Karena dari hati timbul segala perbuatan, termasuk pembunuhan. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal mengingatkan supaya bibit kebencian itu tidak dibiarkan tumbuh di dalam hati setiap orang percaya. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal malah memerintahkan setiap orang percaya untuk mengasihi orang yang tidak menyukai dan melawan mereka. Karena itu, jika kita merasa kurang memiliki kasih yang sungguh kepada orang lain, hendaklah meminta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang sungguh mengasihi sesama. Jika kita merasa kurang memiliki kasih yang tulus kepada orang lain, hendaklah meminta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang tulus mengasihi sesama. Mendoakan orang yang bertindak dan berperilaku tidak seperti yang kita harapkan, yang bisa menumbuhkan bibit kebencian, akan menolong kita untuk mengasihi dengan tulus. Karena doa terkadang tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik, tetapi mengubah hati kita menjadi lebih baik.